Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, NPM 2024102062. Ingin memaparkan materi tentang filsafat ilmu. Definisi filsafat ilmu. Menurut Widyawati, filsafat ilmu adalah telah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik ditinjau dari sudut ontologis, epistemologis, maupun aksiologis, yang dilakukan melalui proses di dialektika secara mendalam atau radikal yang sistematis dan bersifat spekulatif. Tujuan filsafat ilmu. Menurut Widyawati, tujuan utama filsafat ilmu adalah memahami hakikat ilmu, menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan karakteristik ilmu. Kedua, mengkritisi asumsi dan metode ilmiah, menganalisis kekuatan dan kelemahan metode ilmiah. Ketiga, menjelaskan batasan dan kekuatan ilmu, mengidentifikasi potensi dan limitasi ilmu. Adapun objek filsafat ilmu yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah objek formal. Objek formal dalam filsafat ilmu adalah sudut pandang, cara pandang, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami objek material. Objek formal juga merupakan telaah filsafat tentang fakta dan kebenaran, serta telaah filsafat tentang konfirmasi dan logika. Kedua, objek material. Objek material dalam filsafat ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami hakikat ada, realitas, dan wujud. Yang ketiga, objek transendental. Objek transendental dalam filsafat ilmu adalah objek yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Objek transendental juga dapat diartikan sebagai objek yang tidak dapat dijangkau oleh metode, proses, dan konsensus ilmiah. Dimensi objek. Dimensi objek dalam filsafat ilmu adalah objek formal dan objek material. Objek formal sudut pandang yang digunakan untuk meneliti objek material. Selanjutnya, manfaat filsafat ilmu. Manfaat filsafat ilmu dibagi menjadi 5. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam filsafat ilmu adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat ini dapat berupa pengembangan teori, konsep, atau proposisi. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dalam filsafat ilmu adalah manfaat yang dapat membantu memecahkan masalah secara praktis dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, manfaat filosofis. Manfaat filosofis dalam filsafat ilmu adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mencari kebenaran, dan membangun teori ilmiah. Yang terakhir, manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan dengan berlimpah, yaitu membantu memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan, membantu pengembangan pemikiran kritis, membantu meningkatkan praksis pengajaran, dan membantu menentukan arah kebijakan pendidikan. Yang kelima, manfaat filsafat. Filsafat ilmu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan membantu manusia berpikir kritis dan cermat. Selanjutnya, aliran filsafat ilmu. Aliran filsafat ilmu dibagi menjadi 5. Yang pertama, aliran positivisme. Aliran positivisme dalam filsafat ilmu adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Aliran ini juga dikenal sebagai positivisme logis. Kedua, aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Aliran ini juga mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui berpikir dan logika. Yang ketiga, aliran empirisme.
Aliran empirisme dalam filsafat ilmu adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti pengalaman. Yang keempat, aliran post-positivisme. Aliran post-positivisme dalam filsafat ilmu adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan yang hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Yang terakhir, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme dalam filsafat ilmu adalah aliran yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi. Konstruktivisme juga dapat diartikan sebagai perspektif filosofis dan psikologis yang menyatakan bahwa individu membentuk pengetahuan mereka sendiri. Sumber Adapun sumber dari filsafat materi ini adalah memahami hakikat ilmu, mengkritisi Sumber, Widiawati, Filsafat Ilmu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan jurnal filsafat. Itulah tema para materi saya. Sekian dan terima kasih.